Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 53-54. Xiaota sangat marah. Saat nenek moyangmu melihatku, mereka semua akan memanggilku Taye. Sialan, dasar semut kecil, beraninya kamu membenciku Taye. Kamu percaya atau tidak Taye? Aku mati hari ini. Nasib klan Sengemu. Liyun menatap Tuan Ta dan berkata dengan sinis, kamu benar-benar menguap seperti katak. Xiaota. Boom. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba bergetar hebat di atas kepala semua orang. Naga asli telah tiba. Xiaota tiba-tiba meraih Ye Guan, gemetar, dan langsung menghilang di tempat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Liyun tiba-tiba berubah drastis, mau kabur. Suaranya turun, dan tiba-tiba dia meraih ke depan dengan tangan kanannya. Ledakan. Waktu dan ruang hancur, dan tangan raksasa yang memegang langit tiba-tiba menembus ruang dan muncul ribuan mil jauhnya. Ledakan. Ribuan mil jauhnya, ruang dengan radius puluhan ribu mil tiba-tiba runtuh, tetapi Ye Guan dan hantunya telah hilang. Melihat pemandangan ini, ekspresi Liyun tiba-tiba menjadi suram. Dia benar-benar lolos. Pada saat ini, naga asli tiba-tiba berubah menjadi pria paruh baya dan muncul di tempat kejadian. Liyun memandang pria paruh baya itu, Ao Meng. Dia sedikit terkejut. Klan naga sejati benar-benar mengirim orang ini. Pria ini telah berpartisipasi dalam pertarungan takdir atas nama klan naga sejati, dan kekuatannya adalah di antara generasi muda. Di antara naga, genusnya adalah yang terkuat. Ao Meng melihat ke Cakrawala dan berkata dengan tenang, kepala klan Liyun, orang ini tidak sederhana. Liyun terdiam. Memang tidak sederhana. Meskipun pria yang baru saja menyebut dirinya penguasa menara itu arogan dan sombong, saya harus mengatakan bahwa dia masih memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Ao Meng berkata, kepala Liyun, pemuda itu adalah seorang kultivator pedang, yang berarti pasti ada seorang kultivator pedang yang kuat di belakangnya. Setelah Liyun berpikir sejenak, dia berkata, saya telah meminta orang untuk menyelidikinya sebelumnya. Pembudidaya pedang itu paling banter adalah pendekar pedang yang hebat. Ao Meng memandang Liyun, bagaimana kamu bisa tahu? Liyun berkata, coba tebak. Ao Meng mengerutkan kening. Liyun tersenyum dan berkata, hari ini, hanya ada beberapa kaisar pedang yang tersisa di dunia, dan sedikit itu semuanya mengamati alam semesta yang misterius. Terlebih lagi, orang yang sering muncul di hadapan dunia saat ini adalah Kaisar Pedang Akademi Tingyun. Dan Kaisar Pedang Tingyun sama sekali bukan tuannya. Jika ini masalahnya, maka orang terkuat di belakangnya hanyalah Pedang Agung Abadi. Ao Meng terdiam sejenak, lalu mengangguk sedikit, itu masuk akal. Liyun berkata, orang ini memiliki bakat yang bagus dan seorang pendekar pedang. Karena dia telah menjadi musuh, kita harus membunuhnya dengan seluruh kekuatan kita untuk menghindari meninggalkan masalah. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Liyun berkata, pemimpin klan Liyun, klan kita memiliki sekelompok naga sejati yang berbakat. Jika para bangsawan bersedia, mereka dapat mengirim 2 orang ke klan naga sejati dan membiarkan mereka memilih pasangan satu sama lain. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Liyun, tentu saja saya bersedia. Hasilkan uang dengan darah.
Jika generasi muda klan Senge bisa mendapatkan naga sejati sebagai pasangannya, kekuatan tempur mereka akan melonjak berkali-kali lipat. Selain itu, klan Senge juga akan menjadi sekutu stabil dengan klan naga sejati. Ini benar-benar diperoleh dengan air mata dan darah. Ao Meng menoleh untuk melihat ke Cakrawala dan mencibir, "Saya ingin melihat siapa yang berani melindunginya di Tiongkok dunia tengah ini." Di suatu tempat di awan, Xiaota berhenti bersama Ye Guan. Dia segera berubah menjadi sinar cahaya dan tenggelam ke dalam tubuh Ye Guan. Ye Guan dengan cepat bertanya, "Tuan Ta, apakah kamu baik-baik saja?" Dia bisa merasakan bahwa cedera Tuan Ta memang serius. Setelah beberapa saat, Xiaota berkata, "Saya tidak bisa mengambil tindakan lagi." Ye Guan mengangguk sedikit, merasa sedikit bersalah. "Tuan Ta, akulah yang telah menyakitimu." Xiaota menghela nafas dengan suara rendah, "Kenapa kamu mengatakan ini?" Ye Guan berkata. Guan ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Tuan Ta, target mereka hanya aku. Kalau tidak, kamu boleh pergi. Ini kata-kata tulusku." Xiaota terdiam sejenak lalu berkata, "Aku telah menyerap energimu yang dalam selama bertahun-tahun. Aku tidak tega pergi seperti ini, jadi biarkan aku tinggal bersamamu sebentar. Aku akan menunggu sampai kamu menjadi pedang agung abadi sebelum aku pergi." "Apa jika tidak, Ye?" Guan ingin berkata. Xiaota berkata, "Pergilah ke klan dewa. Ayo." Gadis yang memberimu liontin giok itu adalah orang baik, seharusnya tidak ada kecelakaan kali ini. Dia hanya bisa pergi ke klan dewa sekarang. Ye Guan kembali ke posisi teleportasi lagi. Ketika dia melihat Ye Guan, lelaki tua bungkuk itu meliriknya dengan alis dan tidak berkata apa-apa. "Ye Guan Dao, saya ingin pergi ke klan dewa." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan cincin Nai dan menyerahkannya kepada lelaki tua bungkuk itu. Orang tua bungkuk itu mengambil cincin itu dan menunjuk ke susunan teleportasi di sebelah kanan. Ye Guan mengangguk dan berjalan menuju susunan teleportasi. Orang tua bungkuk itu tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu akan kembali?" Ye Gong melirik ke arah orang tua bungkuk itu, dan kemudian berkata, "Jika tidak terjadi apa-apa itu tidak akan terjadi." Orang tua bungkuk itu berkata dengan tenang, "Umumnya, jika tidak terjadi apa-apa akan terjadi kecelakaan." Ekspresi Ye Guan membeku. Susunan teleportasi diaktifkan, dan Ye Guan langsung menghilang di susunan teleportasi. Tidak lama kemudian, Ao Meng muncul di tempat kejadian. Orang tua bungkuk itu melirik ke arah Ao Meng dan tidak berkata apa-apa. Ao Meng bertanya dengan tenang, "Kemana perginya pemuda itu?" Orang tua bungkuk itu berkata, "Kamar dagang menetapkan bahwa keberadaan tamu tidak boleh diungkapkan. Saya adalah orang dengan etika profesional." Ao Meng membuka telapak tangannya dan cincin mena perlahan melayang di depan lelaki tua bungkuk itu. Ada puluhan ribu kristal emas di dalam cincin itu. Orang tua bungkuk itu segera menunjuk ke susunan teleportasi Protos di kejauhan. Ao Meng dengan sinis berkata, "Etika profesional." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju susunan teleportasi. Mendengar ini, kesuraman tiba-tiba muncul di mata lelaki tua bungkuk itu. Ao Meng masuk ke dalam susunan teleportasi, tetapi tidak ada pergerakan dalam susunan teleportasi. Ao Meng sedikit mengernyit dan menatap lelaki tua bungkuk itu. Lelaki bungkuk itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Oh, susunan teleportasinya rusak. Tidak bisa diteleportasi.
Sungguh sial. Orang tua, kamu melakukan sesuatu yang kecil, benarkah? Orang tua bungkuk itu berkata dengan sinis, pukul aku. Siapa yang perlu ditakuti oleh Paviliun Siambao? Selama pihak lain berani mengambil tindakan, klan naga sejati akan membayar mahal. Paviliun Xianbao bahkan tidak takut dengan Akademi Guanxuan. Ao Meng menatap lelaki tua bungkuk itu dengan mata dingin, tapi dia benar-benar tidak berani mengambil tindakan. Mengambil tindakan terhadap orang-orang di Paviliun Xianbao akan menimbulkan konsekuensi diplomatik yang sangat negatif. Sesaat kemudian, setelah Ao Meng mempertimbangkan pro dan kontra, dia mengeluarkan naring lainnya dan menyerahkannya kepada lelaki tua bungkuk itu. Ada 20.000 kristal emas di naring. Namun, lelaki tua bungkuk itu langsung melemparkannya ke tanah, lalu berkata dengan sinis, uang. Saya tidak punya uang, kan? Petik 2. Di tempat itu, wajah Ao Meng terlihat sangat jelek. Di saluran transmisi luar angkasa, Ye Guan sedang duduk bersila di tanah. Di menara kecil, suara misterius tiba-tiba berkata, mengapa kita tidak membawanya langsung ke Guanxuan University? Menara kecil itu mendesah dengan suara rendah, apa yang dia lakukan? Mewarisi bisnis keluarga. Saudaraku, apa miliknya kekuatan sekarang? Kemana dia akan pergi? Akankah orang-orang di sana mematuhinya? Suara misterius itu mencibir, bagaimana jika kamu tidak setuju? Siapa yang berani melakukannya? Putri Xin atau klan Dewa Taichu? Aku tidak berani, tapi aku berani mengabaikannya. Dengan kekuatannya saat ini, apakah dia memiliki kemampuan untuk mengelola alam semesta tanpa akhir ini? Apakah masuk akal menjadi boneka Dekan Guanxuan? Terlebih lagi, kamu telah melupakan tuan kecil itu. Miliki kamu mengaku. Suara misterius itu hening. Xiaota berkata, tuanku tidak ingin lelaki kecil ini mengalami hal yang sama lagi, jadi dia mengirimnya ke Nanzu yang jauh ini. Terlebih lagi, apakah kamu tidak menyadarinya? Akademi Guanxuan saat ini telah menghilang begitu lama sejak tuanku. Bertahun-tahun kemudian, korupsi internal mulai muncul. Jika dia tidak mengambil langkah demi langkah, bagaimana dia akan memperbaiki masalah ini di masa depan? Suara misterius itu mendesah dengan suara rendah. Xiaota melanjutkan, selanjutnya, Sister Tianming juga menyuruhku untuk meredam keinginannya. Jika kita membawanya kembali ke Guanxuan University sekarang, itu akan menjadi hantu. Dia belum melalui semua kesulitan di dunia, bagaimana mencapainya pedang terbaik di dunia. Xin Bikuch mengatakan ini, ia berhenti, dan kemudian berkata, lagi pula, lukamu dan aku tidak dapat diselesaikan oleh alam semesta ini. Kita berdua seperti ini sekarang, dan yang lama sebagian besar pembangkit tenaga listrik teratas generasi ini sudah mati dan tertidur. Kita tidak bisa menekan Putri Xin dan Kaisar Bulan. Pedang nomor 1 di dunia, kata suara misterius itu dengan suara yang dalam, tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengatakan ini, ia berhenti sejenak dan kemudian berkata, juga, saya harap Anda memahami satu hal. Kita berdua tidak lagi seperti dulu. Anda setengah mati sekarang, dan saya, tubuh dan jiwa saya telah rusak parah. Kita tidak punya modal untuk pamer lagi. Jika kita mati di tangan beberapa bajingan, bukankah kita akan membuat orang tertawa? Suara misterius itu mendesah dengan suara rendah, aku tidak pernah menyangka bahwa aku memilikinya. Akan sangat menyedihkan dalam satu hari. Sialan. Xiaota tiba-tiba berkata,
jika orang-orang di dunia virtual mengetahui keberadaannya, mereka akan menjadi gila dan menghancurkan penghalang manusia yang ditinggalkan oleh Tuan kecil, lalu turun dan persetan dengannya. Suara misterius itu segera berkata dengan suara yang dalam, biarkan dia lebih menderita. Mari kita mewarisi properti keluarga nanti. Di lorong luar angkasa, Ye melihat ke arah Najie di depan dia. Hanya tersisa 470.000 kristal emas. Budidaya itu terlalu mahal. Ye Guan memeluk Najie erat-erat dan menghela nafas dalam hatinya. Selanjutnya, dia harus hidup hemat. Saya sangat miskin. Setelah beberapa saat Anda harus mencari pekerjaan, jika tidak Anda tidak akan dapat bertahan seumur hidup. Segera, Ye Guan muncul di awan. Tak jauh di depannya ada loh batu setinggi 1000 kaki. Dewa, Ye Guan berjalan ke tablet batu. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata, "Yang mulia." Ye Guan mengeluarkan liontin giok yang diberikan wanita misterius itu padanya. Ketika dia melihat ini, ketika dia mengambil liontin giok, ekspresi lelaki tua itu langsung berubah. "Kamu?" Ye Guandao berkata, "Seorang senior memberikannya kepadaku, sehingga setelah aku datang ke dunia tengah Tiongkok, aku bisa datang kepada para dewa untuk menemukannya." Orang tua itu dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan, tolong cepat datang." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya, dan sebuah pintu terang muncul. Melihat adegan ini, Ye Guan merasa lega. Liontin giok ini bermanfaat. Di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, Ye Guan datang ke sebuah aula besar. Seluruh aula itu tingginya 10.000 kaki dan megah. Ye Guan berada di depan aula utama, dan perasaan tidak penting tiba-tiba muncul secara spontan. Dia tidak bisa tidak mengagumi dalam hatinya, ini adalah keluarga kaya. Di depan aula utama, berdiri sekelompok penjaga yang mengenakan baju besi emas. Kamu melirik para penjaga dan tiba-tiba terkejut. Aura para penjaga ini sangat kuat, dan setidaknya mereka berada di alam kehancuran. Saya harus mengatakan bahwa Ye Guan terkejut. Segera, lelaki tua itu membawanya ke aula. Begitu dia memasuki aula, dia merasakan kelapangan. Seluruh aula sangat luas. Melihat ke atas aula itu megah, seperti istana peri, sangat mewah. Terlebih lagi, sejak dia datang ke sini, dia menemukan bahwa aura di sini sangat kaya. Setidaknya puluhan kali lebih kaya dari aura Akademi Guanxuan di alam atas. Terlebih lagi, ini sangat murni. Jika Anda bisa berlatih di tempat seperti ini, itu akan sangat menakutkan. Orang tua itu memberi sedikit hormat. "Tuan, tunggu sebentar." Ye melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, membangun aula ini akan menghabiskan banyak uang, bukan? Jika saya punya banyak uang, saya akan menyimpannya di pavilion Xianbao dan mendapatkan bunga setiap tahun. Saya bisa memakannya untuk lama sekali, Xiao Ta." Petik 2. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita masuk, keduanya masih muda. Pria itu mengenakan jubah brokat, dengan pohon giok menghadap angin. Dia sangat tampan, tapi sedikit kedinginan. Wanita itu mengenakan gaun putih, tangannya terlipat di belakang punggung, memegang sebuah buku kuno di tangannya. Dia memiliki penampilan cantik dan senyum lembut di wajahnya. Mereka berdua berjalan ke arah Ye Guan.
Pria itu memandang Ye Guan dan bertanya, "Kamu memanggilnya apa?" Ye Guan berkata dengan tenang. Ye Guan mendengar ini, pria itu langsung mengernyit, "Kamu nomornya 1 dalam ujian seni bela diri di dunia atas." Ye Guan mengangguk. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu membunuh 2 naga asli?" Ye Guan mengangguk lagi. Pria itu menatap Ye Guan. "Apakah kamu di sini karena kamu ingin bergabung dengan klan dewa kami?" Ye Guan mengangguk. Pria itu berkata, "Nenek moyang telah pergi ke alam semesta Guangxuan. Sekarang dia tidak berada di klan dewa. Anda dapat menunggu di sini hingga dia kembali. Adapun apakah dia dapat mengizinkan Anda bergabung dengan klan dewa, itu tergantung pada keputusannya." Ledakan. Pada saat ini, auman naga yang menakutkan tiba-tiba datang dari tempat yang jauh di luar aula. Mendengar ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Klan naga sejati. Alis pria itu juga mengerutkan kening. Dia berbalik. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan pria itu. Dia memberi sedikit hormat. "Patriark muda, Ao Meng dari klan naga sejati ada di sini untuk berkunjung." Saya ingin bertemu Patriark muda, Ao Meng. Setelah pria itu terdiam beberapa saat, dia melirik ke arah Ye Guan lalu berjalan keluar. Ye Guan terdiam. Wanita itu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kudengar kamu membunuh Anmu." Wanita itu tersenyum tipis. "Itu sungguh luar biasa. Kamu harus tahu bahwa Anmu diikuti oleh kepala muda klan naga sejati dan dilindungi oleh naga sejati. Tapi kamu bisa membunuhnya. Pedangmu pasti sangat kuat," berkata dengan tenang. "Beruntung." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Nama saya Jian An, Tuan Ye. Karena nenek moyang kami bersedia memberi Anda liontin giok ini, itu membuktikan bahwa Anda pasti orang yang sangat penting baginya. Tapi aku harus memberitahumu, kamu harus pergi sekarang." Ye Guan sedikit mengernyit. "Maksudmu pria itu akan menyerahkanku ke klan naga sejati?" Jian An mengangguk. "Dia adalah saudaraku. Namanya adalah Jian Ao. Sekarang bertanggung jawab untuk menangani urusan Protos. Saya sangat mengenalnya. Pertama, dia tidak menghargai pentingnya liontin giok ini sama sekali membuat musuh dengan klan naga sejati untukmu. Dia pasti akan menyerahkanmu ke klan naga sejati untuk berteman dengan klan naga sejati." Ye Guan terdiam. Pada saat ini, lusinan aura kuat tiba-tiba muncul di mana-mana. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Dia meremehkan pengaruh mengerikan klan naga sejati di dunia tengah Tiongkok. Jian An menatap Ye Guan. "Aku akan membawamu pergi." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berdiri dan meraih lengan Ye Guan, lalu melambaikan lengan bajunya, dan susunan teleportasi muncul di bawah kaki mereka. Dan pada saat mereka berdua hendak menghilang, Ye Gu melihat Ao Meng dan Jian Ao bergegas masuk. Melihat Ye Guan dan Jian An menghilang, wajah Jian Ao tiba-tiba menjadi sangat jelek. Wajah Ao Meng juga sangat muram. Dia menoleh untuk melihat ke arah Jian Ao, yang berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak tahu mengapa dia melakukan ini." Ao Meng terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Patriark muda, Ye Guan ini, aku benar-benar klan naga harus membunuhnya. Adapun alasannya, kamu harus sangat jelas tentang hal itu. Kami, klan naga sejati, selalu menghormati klan dewa,
Jadi kami tidak ingin ada ketidaknyamanan dengan itu bangsawan. Kata Jian Ao setelah hening beberapa saat, aku akan memberimu penjelasan. Dia menatap Ao Meng, saat kamu mengejar Ye Guan, jangan sakiti adikku. Nenek moyangku sangat menyayanginya. Jika kamu menyakitinya, kedua klan kita akan abadi. Lanjutkan. Ao Meng melirik Jian Ao dan berbalik untuk pergi. Di tempat itu, Ao Meng berkata dengan suara yang dalam, inilah seseorang. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di belakang Ao Meng, dan Ao Meng berkata dengan suara yang dalam, bawa 10 dewa untuk menemukan Jian An, dan kamu harus melindunginya. Pasti. Orang tua itu mengangguk sedikit, dimengerti. Setelah mengatakan itu, dia mundur. Di awan, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, lalu Ye Guan dan Jian An keluar. Jian An tersenyum dan berkata, untuk saat ini aman. Ye Guan memandang Jian An, diam-diam waspada di dalam hatinya, mengapa kamu melakukan ini? Jian An berkedip, untuk saudaraku, untuk klan dewaku. Ye Guan sedikit mengernyit, apa maksudmu? Jian An tersenyum dan berkata, pertama, kamu bisa meminta nenek moyangmu untuk memberimu Liontin Giok, yang membuktikan bahwa kamu jelas bukan orang biasa, terutama setelah kamu membunuh Anmu dan naga asli, untuk bisa hidup sampai sekarang. Jika klan dewaku menyerahkanmu ke klan naga sejati, tujuan baik dari Liontin Giok yang diberikan oleh leluhurku akan berubah menjadi tujuan jahat bunuh saudaraku. Paling buruk, penyebab jahat ini akan merugikan klan dewa kita. Ye Guan berkata dengan tenang, mungkin kamu terlalu memikirkannya. Jian An berkata sambil tersenyum, itu juga mungkin, tetapi kamu masih bisa melakukannya setelahnya membunuh Anmu dan klan naga sejati. Sangat sulit untuk hidup sampai hari ini, dan saya memahami karakter leluhur saya. Dia tidak akan memberikan Liontin Gioknya kepada orang lain sesuka. Hati An, terima kasih atas bantuanmu. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jian An tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan menoleh untuk melihat Jian An. Jian An tersenyum dan berkata, para leluhur berada di alam semesta Guanxuan yang jauh dan tidak akan dapat kembali untuk sementara waktu. Jika saya kembali sekarang, aku akan berada dalam bahaya, karena sungguh klan naga pasti akan memaksaku untuk mengungkapkan keberadaanmu. Kamu memandang Jian An dan tidak berkata apa-apa. Jian An tersenyum dan berkata, ayo pergi ke Sekte Tao. Ye Guan sedikit mengernyit, Sekte Tao. Jian An mengangguk, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab, meskipun Anda adalah monster, tidak satu pun dari 6 klan besar yang akan menerimanya kamu, karena mereka tidak akan bertarung melawan klan naga sejati untukmu. Mereka tidak takut dengan klan naga sejati, tapi kamu tahu maksudku. Ye Guan mengangguk, aku tahu, aku tidak layak itu. Mengangguk, jika 2 klan besar bertarung demi orang luar, itu tidak layak. Ye melirik Jian An, dan kemudian berkata, kamu menyelamatkanku, ada alasan lain mengapa kamu tidak memberitahuku. Jian An berkedip, apa alasannya? Ye Guan berkata dengan tenang, kamu takut jika leluhurmu benar-benar menerimaku, maka klan dewa harus menjadi musuh klan naga sejati, dan menurut pendapatmu, klan dewa tidak layak karena aku bertarung sampai mati dengan klan naga sejati. Kilatan kejutan melintas di mata Jian An, Tuan Muda Ye, dengan pikiranmu aku memang meremehkanmu. Ye Guandao berkata, saya bisa mengerti.
Saya sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan gadis itu, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan gadis itu. Jangan khawatir, saya tidak akan pergi ke klan dewa lagi dan menimbulkan masalah bagi dewa klan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Jian An tiba-tiba berkata, "Tuan muda Ye, diamlah." Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Jian An, dan Jian An tersenyum dan berkata, "Tuan muda Ye, saya tidak menipu Anda ketika saya menyuruh Anda pergi ke gerbang Tao barusan. Sudah kubilang bicaralah tentang itu dan kamu akan mengerti." Meskipun sekte ini telah menurun, mereka dulunya sangat kuat adalah bahwa sekte ini pernah memiliki dendam dengan klan naga sejati, katakanlah klan naga sejati. Sekte Dao sendiri sudah menjadi musuh bebuyutan, dan musuh dari musuh adalah teman. Ye Guan mengangguk sedikit, "Saya mengerti." Setelah itu, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan. Jian An memandang Ye Guan di kejauhan dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, Jian Ao muncul di tempat kejadian bersama sekelompok dewa yang kuat. Melihat Jian Ao aman, dia merasa lega. Jian Ao berkata dengan suara yang dalam, "Jangan biarkan dia pergi." Jian An tersenyum dan berkata, "Saya harus mengatakan bahwa Tuan Ye ini memang luar biasa dan pahlawan yang langka. Sayang sekali." As dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di depan mereka berdua, dan saat berikutnya, seorang wanita ilusi perlahan keluar. Pengunjungnya tidak lain adalah Jian Zizai. Namun itu bukanlah bagian utama. Melihat Jian Zizai, mereka berdua segera membungkuk hormat leluhur. Jian Zizai memandang mereka berdua, dan akhirnya, matanya tertuju pada Jian Ao. "Mulai sekarang, kamu tidak lagi menjadi pemimpin mudaku. Klan Dewa dikurung selama 100 tahun, dia tidak akan diizinkan meninggalkan klan dewa selama 100 tahun. Mendengar ini, mata Jian Ao tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan ngeri, "Leluhur." Jian Zizai berkata tanpa ekspresi menghadap, "Turunkan dia." Penjaga di belakang Jian Ao segera membawanya pergi. Hanya Jian Zizai dan Jian An yang tersisa di lapangan. Jian Zizai memandang Jian An dengan ekspresi yang rumit. "Awalnya aku mempunyai ekspektasi yang besar padamu." Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku akan mengasingkan diri selama 100 tahun. Dalam 100 tahun, saya tidak akan diizinkan meninggalkan klan dewa. Saya akan menemukan pemimpin muda dalam klan dewa lagi." Setelah mendengar ini, wajah Jian An langsung menjadi pucat dan dia berkata dengan suara gemetar, "Leluhur, semua yang saya lakukan adalah untuk klan dewaku." Tanpa ekspresi turun, Jian An mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, "Saya tidak menerimanya. Saya tidak menerimanya." Jian Zi memandang Jian An, "Dia harus menelepon saya bibi." Jian An tertegun, lalu berkata, "Lalu kenapa?" Dari sudut pandang kepentingan klan kita, dia bukan anggota klan dewa kita. Klan dewa kita seharusnya tidak berperang melawan klan naga sejati demi dia tidak layak. Jian Zizai menatap Jian An, "Kamu tahu siapa dia?" "Saudaraku." Jian An tampak bingung, "Siapa?" Jian Zizai berkata dengan tenang, "Itulah ahli pedang manusia yang kamu katakan." Tanda seru. Pikiran Jian An terasa seperti disambar petir, dan menjadi kosong sesaat. "Bibi." Akademi Guansuan. Tuan Muda. Bersambung.